Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar membuat soal di Google Form. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menuju ke browser kita. Di sini saya klik Chrome. Muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik titik 9 yang ada di sini. Kemudian kita klik Drive yang ini. Kita tunggu beberapa saat. Masih loading Bapak Ibu, kita tunggu sebentar sehingga muncul tampilan drive kita dengan sempurna. Kemudian kita klik yang tanda tambah yang ada di sini. Kita klik. Kemudian kita klik Google Form. Oke, muncul tampilan seperti ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buat dulu judul kuisnya. Di sini di untitled form, di sini saya tulis kuis Pancasila. Ini adalah judul kuisnya. Kemudian yang di sini ini adalah nama filenya. Nah, kita bisa menamakan filenya dengan cara kita arahkan kursor kita ke sini. Kemudian kita klik 2 kali. Maka antara judul kuis dengan nama form itu sudah sama. Dalam hal ini Bapak dan Ibu juga bisa mengganti nama filenya dengan mengklik bagian yang di sini, kemudian di-delete dan diganti sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Tetapi boleh juga dibiarkan saja antara nama file dengan judul sama. Kemudian kita lanjutkan dengan mulai membuat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah biasanya berisi informasi tentang siswa. Maka yang di sini, yang untitled question yang pertama ini kita klik. Nah, kita tuliskan nama. Karena ini bentuknya adalah yang harus diisi, maka kita bisa pilih yang di sini. Tipenya menjadi short answer. Jika Bapak Ibu ingin siswa langsung memilih namanya, maka boleh juga di sini diganti dengan bentuk lain, misalnya checklist ya, atau drop down jika Bapak Ibu mempunyai daftar nama siswa bisa dimasukkan. Tetapi di sini saya menggunakan tipe isian singkat. Setelah nama kita akan lanjut berikutnya, tetapi kolom nama ini harus diisi, maka yang bagian di sini required-nya kita aktifkan. Kita geser ke kanan. Kemudian kita tambahkan setelah nama misalnya kelas. Kita tambahkan di sini add question. Ya, yang di sini kita klik. Oke. Nah, di sini di bawah sini kita tuliskan kelas. Di sini saya menginginkan siswa memilih kelasnya. Untuk itu saya ganti tipenya, yang tadinya di sini multiple choice saya ganti menjadi drop down yang ini ya. Saya klik drop down. Kemudian pilihan di sini saya ganti menjadi misalnya kelas 5A, enter, 5B, enter, dan 5C misalnya.
Sama seperti tadi, siswa harus memilih kelas sebelum beranjak ke pertanyaan berikutnya, sehingga yang di bawah sini kita geser ke kanan. Setelah nama, kelas, kita lanjut dengan kegiatan menyapa siswa ya, atau ingin mengetahui bagaimana perasaan siswa pada saat ini. Maka kita bisa pilih di sini saya pilih yang menambahkan ini judul ya. Saya klik. Nah, di sini saya ketikkan apa kabar kalian. Bagaimana, apa kabar kalian hari ini? Oke. Kemudian saya ingin menyisipkan gambar, maka saya pilih yang ini, add image. Saya klik. Gambar tersebut akan saya upload dari laptop saya, maka saya pilih browse. Kemudian saya cari di mana gambar tersebut saya simpan ya. Di sini saya pilih yang ini ya. Open. Ya, muncul seperti ini ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Ya, ini adalah sebuah gambar. Kemudian baru kita tambahkan lagi pertanyaan yang terkait dengan gambar ini. Maka kita klik tanda plus di sini. Kemudian perintahnya kita tuliskan, misalnya silahkan kalian pilih gambar di atas yang sesuai dengan keadaan kalian saat ini. Oke. Di sini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Kita tulis di sini gambar 1. Enter. Gambar 2. Dan gambar 3. Sama seperti tadi, kita aktifkan yang di sini required. Oke. Selanjutnya kita akan mulai menambahkan sebuah video ya. Kita arahkan siswa menonton video terlebih dahulu, maka kita berikan lagi perintahnya. Caranya kita klik yang ini, yang add text ini ya, atau add title yang di sini, yang seperti huruf T besar dan T kecil ini kita klik. Ini kita tulis di sini, silahkan kalian lihat video berikut ini. Oke. Kemudian di sini karena kita ingin menambahkan video, maka kita klik yang di sini, yang sebelah kanan adalah yang ini, ya. Ini add video. Kita klik. Nah, video tersebut kita bisa cari dari YouTube, atau apabila kita sudah mempunyai linknya, maka kita klik yang URL yang ini ya. Kita pastekan link yang sudah kita punya, atau kita bisa cari dulu terlebih dahulu videonya di video search. Di sini saya akan mencari dulu misalnya tentang Pancasila. Ya, saya ketikkan Pancasila, di sini saya cari. Nah, di sini banyak ya. Tinggal dipilih saja. Di sini saya memilih yang ini misalnya ya, mengenal lambang sila-sila Pancasila. Misalnya saya pilih yang ini, saya klik. Kemudian saya klik select yang ini. Oke, kita tunggu beberapa saat muncul videonya ya.
Setelah ini kita ingin siswa mulai mengerjakan soal yang terkait dengan video yang sudah diberikan. Maka sama seperti tadi, kita tambahkan teks yang ini, tambahkan judul. Ya, kita ketikkan di sini, setelah kalian melihat video, kalian dapat menjawab soal berikut. Oke, kita lanjut, kita mulai masuk soal yang pertama ya. Kita add question. Nah, soal yang pertama adalah soal pilihan ganda. Kita bisa mengetikkan soalnya di sini, kemudian pilihannya diketikkan di sini. Dalam hal ini saya sudah mempunyai soalnya di Word, maka saya akan copy paste saja soal dari Word ke Google Form. Soal yang pertama adalah ya, yang ini, lambang negara Indonesia adalah titik-titik. Saya copy paste ya. Kemudian ini pilihannya, langsung saya copy saja ke empat-empatnya. Ctrl C, kembali ke form, klik di sini, Ctrl V. Oke. Nah, di sini bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Kita akan menambahkan kunci pada soal ini, maka terlebih dahulu kita atur di sini ya. Di bagian atas, klik yang roda bergerigi ini, kita klik. Kemudian kita pilih yang quiz yang ini, kita klik. Nah, di sini pastikan make this a quiz ini aktif. Caranya dengan menggeser ke kanan. Nah, muncul seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal save. Kita akan menambahkan kuncinya. Caranya adalah klik yang answer key yang ini. Kita klik. Kemudian kita masukkan poin terlebih dahulu. Misalnya untuk pertanyaan ini kita beri poin 10. Nah, di sini kita beri poin 10. Oke. Kemudian kita pilih kuncinya. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Kita klik yang ini. Kalau sudah, kita klik yang down yang di sini. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Klik yang tanda tambah ini. Kemudian kita masukkan soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya masih soal pilihan ganda. Lambang sila kedua pada Pancasila adalah titik-titik ya. Ini berarti saya copy. Balik ke form. Kemudian masukkan pilihannya. Ctrl C. Sama seperti tadi, kita masukkan kuncinya. Klik answer key. Poinnya adalah, kita tulis 10 poinnya. Kemudian kuncinya lambang sila kedua itu adalah yang ini. Maka kita klik yang rantai emas ini. Oke. Kalau sudah, kita klik down. Kita tambahkan lagi soalnya. Persatuan Indonesia merupakan bunyi Pancasila keberapa? Oke, ini pilihan ganda juga.
Kita buat lagi kuncinya. Skornya kita buat 10. Kemudian Persatuan Indonesia itu sila ke-3, kita klik yang di 3 ini. Kemudian kita klik down. Kita lanjut berikutnya. Soal berikutnya adalah soal dari gambar, ya. Maka apabila kita ingin membuat soal yang bergambar, maka kita bisa memasukkan terlebih dahulu gambarnya. Caranya kita klik yang di sini, add image, kita klik. Kita tunggu beberapa saat, kemudian kita upload ya. Caranya klik yang browse. Nah, kita sudah menuju ke folder yang ada di laptop kita. Kita tambahkan gambar, misalnya yang ini ya, gambar 1 untuk soal 1. Kita open. Oke. Perhatikan gambar berikut, ini sudah masuk gambarnya. Kemudian kita mulai masukkan pertanyaan. Caranya klik yang tambah ini. Kemudian kita masukkan pertanyaannya adalah lambang Pancasila sila kelima adalah titik-titik. Kemudian kita masukkan pilihan jawabannya. Ini ada gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Kita copy paste ya. Sama seperti tadi, kita buat kuncinya. Pancasila sila kelima adalah yang ini ya, padi dan kapas, berarti gambar C. Maka kita buat kuncinya, answer key, masukkan poinnya 10. Kemudian kita pilih gambar C. Kalau sudah di done. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Ya. Soal berikutnya masih dalam bentuk gambar, maka sama seperti tadi. Kita pilih yang gambar yang ini, add image. Kemudian kita browse. Soal yang kedua tentang gambar beringin, maka di sini saya klik. Saya open. Ya, sudah muncul gambarnya. Sekarang kita masukkan soalnya. Caranya adalah klik yang plus ini. Gambar di atas menunjukkan Pancasila sila ke berapa. Oke, kita copy, Ctrl C, sini Ctrl V. Kemudian kita masukkan pilihan. Ctrl C. Oke. Ini pohon beringin, maka ini sila ketiga ya. Maka kita buat kuncinya di sini, skornya 10. Kemudian silanya sila ketiga. Done. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya, berikut ini merupakan ciri khas burung Garuda Pancasila adalah titik-titik. Oh, ini soal pilihan ganda kompleks karena jawabannya lebih dari satu, maka kita copy dulu soalnya. Copy. Ya. Kemudian di sini kita klik tanda tambah ini. Kita pastekan di sini. Kemudian pilihannya kita copy juga. Oke. Karena ini bisa memilih lebih dari satu jawaban, maka bentuk soalnya kita rubah bukan multiple choice, tapi kita pilih di sini, kita klik. Kemudian kita pilih yang text box yang ini ya. Kita pilih text box untuk pilihan ganda kompleks. Kemudian kita buat kuncinya. Klik answer key. Masukkan poinnya. Poinnya adalah 10. Kemudian yang menjadi jawaban benarnya kita centang. Ciri khas burung Garuda 17 helai, ini benar.
8 helai bulu pada ekor ini benar, bulunya warna keemasan ini benar. Yang ini salah ya, harusnya 45, di sini tertulis 46. Maka ini kita biarkan saja ya. Kemudian kita klik done. Oke, selanjutnya kita lihat, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar jodohkanlah. Oke, kita diminta untuk menjodohkan. Soal menjodohkan, maka kita klik yang ini, tanda tambah. Oke. Kemudian untuk soal menjodohkan, tipenya kita ganti di sini bukan multiple choice. Untuk menjodohkan itu kita pilih yang multiple choice grid, yang ini ya. Kita klik. Oke. Kita masukkan soalnya. Jodohkanlah antara sila dengan lambang pada Pancasila. Copy. Kita masukkan ke sini. Ya, ternyata ada gambar ya. Kalau ada gambar, kita bisa tambahkan dulu gambar sebelumnya ya. Ini saya terlanjur menuliskan soalnya. Tidak apa-apa, kita bisa tinggal klik yang tambahkan gambar yang ini. Add image, kita klik. Kita browse. Pilih gambarnya. Gambarnya itu gambar soal yang nomor 3, berarti yang ini ya. Kita open. Oke, karena posisi gambar harusnya di atas, ya, di atasnya soal, maka kita bisa klik yang di sini, ya, yang ada titik 6 ini, ya, kita klik, kemudian ini bisa kita geser ke atas, ya, kita letakkan, nah sehingga soalnya berpindah ke bawah. Karena soal ini dasarnya adalah dari gambar yang di atas. Karena tadi kita terlambat memasukkan gambar, jadi gambarnya di bawah kita bisa geser-geser. Maka kotak titik 6 yang di sini, kalau sudah muncul gambar seperti ini, kemudian kita klik, kita bisa geser-geser ya. Oke, kita selesaikan tadi. Jodohkanlah antara sila dengan lambang pada Pancasila. Di sini ada gambarnya. Kemudian kita diminta menjodohkan antara sila dengan gambar mana yang tepat. Maka ya, kita klik. Di sini ada baris dan kolom ya. Pada baris ini kita isikan dengan yang ini. Sila pertama sampai sila kelima. Kita copy, Ctrl C. Di sini Ctrl V. Ya. Untuk yang baris kita isi sila pertama sampai sila kelima. Sekarang yang bagian kolom ini kita isi dengan gambar 1 sampai gambar 5. Ya, seperti ini. Kemudian sekarang kita tinggal tambahkan kunci jawabannya. Klik answer key. Nah, sekarang kita tinggal masukkan poin terlebih dahulu. Karena di sini ada 5, saya buat poinnya masing-masing saya buat 6. Supaya nanti 6 kali 5 30 ya. Di sini 6 poinnya. Bapak dan Ibu ketika nanti membuat soal boleh disesuaikan poin yang ingin Bapak Ibu buat ya, tidak harus 6. Tapi di sini saya membuat memang 6 poinnya. Kemudian kita lihat sila pertama itu sesuai dengan gambar yang nomor berapa. Kita lihat sila pertama itu bintang. Bintang berarti gambarnya gambar 2. Maka kita klik yang pada gambar 2. Kemudian kita lihat sila kedua itu rantai, itu cocok dengan gambar 4. Maka kita klik yang di sini gambar 4. Kemudian sila ketiga itu gambar 5. Kita klik di sini gambar 5. Sila keempat itu gambar 1, kita klik gambar 1. Dan sila kelima ini gambar 3 ya, maka kita klik gambar 3. Sudah, kalau sudah kita klik yang done.
Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ternyata bentuk pertanyaan isian singkat, ya. Maka kita kembali ke form, kemudian kita klik tanda tambah ini. Kemudian karena dia isian singkat, maka tipe pertanyaannya kita ganti bukan multiple choice, tapi kita ganti dengan short answer. Yang ini ya, kita ganti short answer. Oke, kita masukkan pertanyaannya. Pada lambang negara Indonesia, burung Garuda menoleh ke arah mana, ya. Ctrl C. Kemudian di sini Ctrl V. Oke. Kita masukkan kunci jawabannya karena di sini adalah isian singkat, ya. Caranya adalah klik yang ini, answer key. Kemudian kita masukkan poinnya 10. Kemudian di sini kita masukkan alternatif jawabannya. Jawabannya adalah ke arah kanan, maka kita klik yang di sini, yang add a correct answer. Kita klik, kita tuliskan kanan. Terlebih dahulu kita ketikkan kanan dengan huruf besar semua. Oke, selanjutnya kemungkinan nanti siswa mengisinya tidak menggunakan huruf besar semua, bisa jadi dengan huruf kecil semua. Maka kita klik alternatif jawaban, klik yang di sini add a correct answer. Kita klik, kita tuliskan kanan dengan kecil semua, dengan huruf kecil semua, kanan. Atau mungkin nanti bisa jadi siswa mengetiknya bukan huruf besar semua, bukan huruf kecil semua, tetapi huruf yang pertama huruf besar, berikutnya huruf kecil. Maka kita tambahkan lagi alternatif jawaban. K-nya K besar, kanan. Oke. Ini adalah 3 alternatif jawaban yang mungkin nanti akan dipilih oleh siswa. Kalau sudah, kita klik yang done. Demikian ada beberapa soal yang kita buat. Kita bisa scroll atau tarik ke atas. Ya, sudah total poinnya ada 100 poin. Ya, di sini saya review kembali. Di sini kuis Pancasila ada judul, kemudian ada nama yang harus diisi, ada kelas, kemudian apa kabar kalian hari ini, kemudian ada gambar, kemudian ada yang silahkan kalian pilih gambar di atas, ya. Kemudian diarahkan melihat video, ada videonya. Kemudian setelah melihat video baru diminta untuk menjawab soal-soal. Di sini ada soal pilihan ganda. Nah, apabila kita ingin siswa wajib mengisi soal yang kita berikan, maka sama seperti tadi, kita klik yang di sini, ya. Kita klik, ya. Artinya kalau kita klik kemudian muncul garis biru di pinggir ini, berarti bagian yang kita klik itu adalah bagian yang aktif, ya. Maka kita bisa geser ini ke arah kanan, required. Artinya soal tersebut harus dijawab. Kita beralih ke berikutnya, yang lambang sila kedua juga kita buat harus dijawab, maka klik yang ke kanan. Soal ketiga juga begitu, klik. Soal keempat ini gambar, kemudian diminta memilih dari gambar, sama. Kita aktifkan required-nya. Ini ada gambar, kemudian di sini soalnya, kita klik required. Kemudian ini pun kita klik required, ya, supaya siswa wajib mengisi. Yang terakhir pun kita di sini klik required, ya. Ini juga sama, wajib mengisi siswa. Kemudian yang terakhir juga sama, required. Oke, di sini kita sudah bisa membuat tipe soal pilihan ganda. Kemudian ini ada soal pilihan ganda. Kemudian juga kita bisa membuat soal pilihan ganda yang terlebih dahulu ada gambarnya. Caranya kita masukkan dulu gambarnya, kemudian kita masukkan di bawahnya soalnya. Kemudian ada juga kita sudah membuat soal pilihan ganda kompleks. Yang ini contohnya, di mana bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kemudian kita juga bisa membuat soal menjodohkan, ya, menjodohkan. Di sini ada gambar 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian diminta menjodohkan antara sila dan gambarnya.
terakhir kita juga bisa membuat soal isian singkat. Demikian video tutorial kali ini. Kita berjumpa dalam video berikutnya. Terima kasih.